4157. Tantangan dapat dimulai. Di luar arena, semua orang menatap dengan takjub pada tetua Tianmang, yang telah lolos tanpa cedera. Benar-benar tak percaya. Apakah Qin Chen telah mengubah caranya? Dia benar-benar membiarkan tetua Tianmang keluar dengan begitu mudah. Di dalam aula dewan, perajin kuno yang mulia surgawi tersenyum dan berkata, sepertinya Qin Chen masih memiliki rasa sopan santun. Para yang mulia surgawi yang lain dan yang lainnya saling melirik ragu-ragu. Tetapi ekspresi mereka telah melunak secara signifikan. 11 tetua yang tersisa maju satu persatu. Aku, Qin, tidak ingin dianggap sebagai wakil ketua aula de facto yang menipu orang dengan poin kontribusi. Aku berjanji untuk membimbing kalian. Dan aku tidak akan berbohong. Mungkin kalian tidak puas denganku sebagai wakil ketua aula. Tetapi kalian adalah kalian. Dan aku adalah aku. Prinsipku adalah, aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Jika mereka menyinggungku, aku akan membalas mereka 100 kali lipat. Siapa selanjutnya? Tepat ketika semua orang mengira Qin Chen akan mengakhiri tantangan, mereka mendengar Qin Chen berbicara dingin kepada para tetua yang tersisa sekali lagi. Dengan preseden yang ditetapkan oleh tetua Tianmang, 11 tetua yang tersisa segera melunakkan ekspresi mereka. Mereka saling bertukar pandangan. Dan seorang tetua berjanggut lebat tiba-tiba bergegas ke arena. Berteriak, karena wakil ketua aula sementara Qin telah berbicara, maka aku akan menjadi yang berikutnya. Boom! Tetua ini juga melepaskan aura yang menakutkan saat memasuki arena. Hehe, mari kita mulai di sana. Semakin cepat selesai, semakin cepat aku bisa bersantai. Kata Qin Chen dengan tenang. Wajah tetua itu pucat. Tetapi dia tahu kekuatan Qin Chen luar biasa dan tidak berani ceroboh. Bunuh! Dengan teriakan yang menusuk, aura yang menakutkan melesat ke langit, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Sangat bagus. Mata Qin Chen berbinar. Dan dengan suara boom, auranya melonjak hebat. Dan energi pedang yang menakutkan berputar di sekelilingnya saat dia melepaskan teknik pedang reinkarnasi 6 jalur dari paviliun pedang Tongtian. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berkumpul dengan panik, lalu mengembun menjadi energi pedang besar di tangan Qin Chen. Energi pedang melonjak dan menebas dengan kuat ke arah tetua berjenggot itu. Dengan teriakan keras dan kehampaan bergetar, hanya beberapa detik kemudian. Setelah puluhan pertukaran serangan, tetua ini sepenuhnya diredam oleh Qin Chen. Energi pedang menembus tubuhnya, hampir menembusnya. Terlalu kuat, tubuh tetua berjenggot itu menegang. Merasakan energi pedang melayang di depannya. Siap menusuknya kapan saja. Dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menolak untuk percaya bahwa dia telah kalah dari Qin Chen dengan begitu mudah. Tanpa kekuatan untuk melawan. Jika Qin Chen tidak menahan diri, energi pedang itu pasti sudah menembus dagingnya. Turunlah. Qin Chen menarik energi pedangnya dan berkata dengan tenang. Satu lagi tanpa kekuatan gelap di dalam dirinya. Qin Chen berpikir dalam hati. Tujuannya sebelumnya untuk membangun otoritasnya telah tercapai. Dan tujuannya untuk terus menantang para tetua bukan lagi untuk membangun otoritas, tetapi untuk merasakan kekuatan gelap di dalam orang-orang ini. Ini adalah metode paling sederhana Qin Chen untuk mengidentifikasi mata-mata di alam rahasia markas besar kerja surgawi. Mata-mata iblis ini sama sekali tidak menyadari bahwa Qin Chen memiliki darah Raja Kegelapan. Begitu mereka berbenturan dengannya dan kekuatan Qin Chen meresap ke dalam tubuh mereka. Tidak peduli seberapa dalam atau kuat mereka menyembunyikan energi gelap mereka. Mereka tidak dapat lolos dari persepsi Qin Chen. Bahkan pengrajin ilahi karya surgawi pun tidak dapat mencapai ini. Ini adalah kemampuan unik Qin Chen. Terima kasih, Wakil Ketua Aula Sementara Qin. Atas belas kasihanmu. Tetua ini gemetar saat dengan hormat turun dari panggung. Segera setelah itu, tetua keempat melangkah maju. Kelima, keenam, hanya dalam setengah jam. Ke-12 tetua karya surgawi yang sebelumnya bertaruh dengan Qin Chen dikalahkan. Tidak ada yang menang. Beberapa dikalahkan dalam beberapa gerakan. Yang lain bertahan lebih lama. Tetapi hasilnya sama. Mengejutkan banyak tetua di arena. Setelah pertempuran ini, semua tetua tersadar dan mengerti mengapa Qin Chen menjadi wakil ketua aula sementara. Meskipun dia belum menjadi yang mulia surgawi, dengan bakatnya, kemungkinan dia menjadi yang mulia surgawi dalam 10.000, puluhan ribu, atau bahkan 100.000 tahun jauh lebih tinggi daripada mereka. Terutama mengingat Qin Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya melawan 12 tetua berikutnya. Bahkan menawarkan bimbingan kepada mereka di beberapa bidang yang sangat menguntungkan mereka dan membuatnya disukai oleh banyak tetua. Awalnya, semua tetua yang hadir sangat tidak puas dengan Qin Chen, dipenuhi amarah.
Tetapi setelah hanya 1 jam, sebagian kecil dari mereka telah mengubah sikap mereka terhadapnya. Sebagian besar tetua yang tersisa, meskipun masih agak kesal karena Qin Chen menjadi wakil kepala aula sementara, tidak lagi menyimpan permusuhan yang begitu dalam. 4. Melihat 13 tetua yang kalah, mata Qin Chen berkilat. Selain 3 mata-mata iblis yang sudah dia ketahui, termasuk tetua Long Yuan, dia telah memastikan bahwa tetua lain adalah mata-mata selama pertempuran, karena dia merasakan kekuatan gelap yang terpancar dari tubuh tetua lainnya. Metode ini memang efektif. Hati Qin Chen bergetar. Awalnya dia telah memeras otaknya mencoba mencari cara untuk menemukan mata-mata di dalam organisasi kerja surgawi. Tetapi tanpa diduga, tantangan ini telah memberinya hadiah. Metode ini layak. Swoosh. Qin Chen tiba di pilar pemantauan di depan arena, memasukkan token identitasnya. Dan seketika itu juga, 13 juta poin kontribusi masuk ke tokennya. Hal ini membuat banyak tetua di sekitarnya iri. 13 juta. Poin kontribusi ini terlalu mudah didapatkan. Mereka harus bekerja keras, menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh organisasi pekerjaan surgawi untuk menempa harta karun manusia yang mulia, hanya untuk menerima hadiah 20 hingga 30 ribu poin kontribusi, dan menempa harta karun bumi yang mulia, hanya untuk menerima 2 hingga 300 ribu poin kontribusi. Banyak tetua hanya mengumpulkan beberapa juta poin kontribusi sepanjang hidup mereka. Lagi pula, mereka memiliki berbagai pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Qin Chen akan mendapatkan 13 juta poin kontribusi seketika? Ini hampir cukup untuk memilih beberapa harta karun langit yang mulia yang layak dan rusak. Banyak tetua merasa kesal. Perbandingan itu benar-benar menjengkelkan. Bahkan para wakil ketua aula, termasuk yang mulia surgawi pengrajin kuno, di aula dewan memiliki ekspresi aneh. Beberapa bahkan iri. 13 juta poin kontribusi, mungkin akan membutuhkan waktu lama bagi mereka, sebagai wakil ketua aula, untuk mendapatkan sebanyak itu. 13 juta poin kontribusi. Semua orang bilang sangat sulit mendapatkan poin kontribusi di pekerjaan surgawi, tapi sekarang sepertinya cukup mudah. Qin Chen tersenyum. Hal ini membuat banyak tetua terdiam. Ini sungguh menjengkelkan. Banyak tetua yang awalnya mengubah sikap mereka terhadap Qin Chen menjadi sangat marah hingga hampir muntah darah. Qin Chen, Zhenyan Dizun melangkah maju setelah pertempuran berakhir. Wakil kepala aula sementara ini telah berubah pikiran. Qin Chen melangkah keluar dari arena, menghentikan Zhenyan Dizun untuk mendekat, dan tiba-tiba tersenyum kepada banyak tetua di arena. Semua tetua di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi yang ingin menerima bimbingan dari wakil kepala aula sementara ini dapat mengirimkan undangan tantangan langsung kepada saya melalui markas besar pekerjaan surgawi. Kata-kata ini menyebabkan kegemparan di seluruh arena. Bab 4158-1-10. Apa yang direncanakan Qin Chen? Mengeluarkan tantangan lagi. Banyak orang terkejut, menatap Qin Chen dengan bingung. Dia telah menyatakan dengan jelas sebelumnya bahwa tidak akan ada penundaan. Dan siapapun yang ingin menantangnya harus terlebih dahulu membuat taruhan. Jika tidak, dia tidak akan menerima upaya selanjutnya. Dia juga mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru dan tidak punya banyak waktu untuk bersama mereka. Sudah berapa lama? Apakah dia berubah pikiran? Apakah dia sudah berencana untuk melanjutkan tantangan? Qin Chen, apa yang kau lakukan? Yang mulia kata sejati bumi dan Tuan Suci Cahaya Cemerlang juga terkejut, bergegas maju dengan ekspresi cemas. Apa yang terjadi? Kesan semua orang terhadap Qin Chen akhirnya membaik. Tuan Muda, bisakah Anda berhenti membuat masalah sekarang? Menghadapi keraguan semua orang, Qin Chen segera angkat bicara. Semuanya, tidak perlu gelisah. Alasan saya, penjabat wakil kepala aula, mengubah pikiran saya sebenarnya adalah untuk pengembangan karya surgawi kita di masa depan. Setelah berlatih tanding dengan para tetua sebelumnya, saya, penjabat wakil kepala aula, telah melihat bahwa masing-masing dari kalian di sini memiliki keterampilan luar biasa dalam pembuatan senjata. Namun, setelah penelitian dan pemahaman yang cermat, saya, penjabat wakil kepala aula, menyadari bahwa kalian semua tampaknya telah jatuh ke dalam beberapa kesalahpahaman tentang jalan seni bela diri, yang mengakibatkan kekuatan kalian tidak sehebat yang kalian harapkan. Memang, murid-murid Yanggong berbeda dari tokoh-tokoh kuat ras lain, dan juga berbeda dari kekuatan lain dari ras manusia. Mereka hanya perlu fokus pada pembuatan senjata, dan jalan seni bela diri sebenarnya hanyalah detail kecil. Namun, ketika alam semesta benar-benar dalam bahaya, dan semua ras berperang,
Orang lain tidak akan peduli apakah Anda seorang pembuat senjata atau bukan, mereka hanya akan menyerang Anda dengan lebih ganas. Qin Chen menghela napas. Tampak patah hati. Bayangkan bengkel pengrajin. Pendahulu Tiangong. Betapa gemilangnya tempat itu. Tetapi ketika ras iblis mendatangkan malapetaka di alam semesta, bengkel pengrajin kita menjadi target pertama mereka. Oleh karena itu, meningkatkan level tempur semua tetua telah menjadi salah satu hal yang paling mendesak bagi Tiangong. Petik 2. Tentu saja. Mengingat pengrajin ilahi terlalu sibuk, dan wakil ketua aula perlu mengawasi Tiangong dan tidak punya banyak waktu. Maka saya, sebagai wakil ketua aula sementara, dengan berat hati akan memimpin dan memberikan beberapa kontribusi. Saya bersedia menerima tantangan Anda dan membantu Anda menyelesaikan kebingungan apapun dalam pertempuran. Qin Chen tampak berwibawa dan mengagumkan. Ekspresinya seolah hanya peduli pada semua orang yang hadir, tanpa motif egois. Namun, saat dia berbicara, tatapannya seringkali tertuju pada token identitas di tangannya. Hal ini menyebabkan banyak orang memiliki ekspresi aneh. Masing-masing benar-benar bingung. Petik 2. Siapa yang kau coba bodohi? Nak, apakah kau benar-benar sebaik itu? Begitu saleh dan merasa benar sendiri. Bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Jika kau sebaik itu, tetua Long Yuan tidak akan terlihat begitu sengsara sebelumnya. Banyak tetua yang hadir, masing-masing dengan puluhan ribu tahun kultivasi. Semuanya sangat jeli. Mereka tidak akan tertipu oleh kata-kata Qin Chen, seorang bocah ingusan. Mengingat seringnya Qin Chen melirik kartu identitasnya, seolah menghitung poin kontribusi di dalamnya. Sebuah pikiran tanpa sadar muncul di benak mereka. Mungkinkah Qin Chen menerima 13 taruhan, menerima 13 juta poin kontribusi, dan sekarang berpikir poin kontribusi mudah didapatkan, ingin mengambil lebih banyak lagi darinya. Setelah memikirkan hal ini, wajah banyak tetua berubah. Sial, apakah benar-benar ada orang seperti ini di dunia ini? Qin Chen memandang para tetua dan melihat ekspresi aneh mereka, seolah-olah mereka sedang memikirkan hal lain. Segera berkata, para tetua, jangan terlalu dipikirkan. Wakil kepala aula sementara ini benar-benar tidak memiliki motif egois. Saya melakukan ini untuk kepentingan semua orang. Coba pikirkan. Lanjutnya, sebagai wakil ketua aula sementara, bukankah wajar jika saya membimbing rekan-rekan saya? Demi kepentingan semua orang, banyak orang menatapnya dengan aneh. Siapa yang akan percaya pada anak muda yang kurang ajar ini? Orang ini licik. Ambil contoh, tantangan tetua Long Yuan. Jika Qin Chen tidak meminta taruhan terlebih dahulu, bahkan jika para tetua lainnya ingin menantangnya, mereka akan menunggu sampai tetua Long Yuan dikalahkan. Setelah menyaksikan kekalahan menyedihkan tetua Long Yuan, mungkin hanya 2 atau 3 dari 12 tetua yang tersisa yang berani maju. Bagaimana mungkin dia menantang 13 orang sekaligus dan mendapatkan 13 juta poin kontribusi dalam sekali jalan? Konon, banyak orang tua menjadi lebih licik seiring bertambahnya usia. Dan saya pikir Qin Chen, meskipun masih muda, mungkin lebih licik daripada orang-orang tua itu. Wakil Ketua Aula Sementara Qin, apakah Anda membutuhkan poin kontribusi untuk tantangan ini? Tanya seorang tetua. Ya, tentu saja. Lagi pula, aku, pelaksana tugas wakil ketua aula, telah bekerja keras untuk membimbing kalian semua. Aku tidak bisa membiarkan kerja kerasku tidak dihargai, kan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Sial, aku sudah tahu. Banyak tetua menggelengkan kepala, memandang Qin Chen dengan jijik. Mereka telah mengetahui niatnya. Dia telah mengubah pikirannya sepenuhnya untuk menipu mereka agar kehilangan poin kontribusi mereka. Dan dia membuatnya terdengar begitu muluk. Itu 1 juta poin kontribusi. Setara dengan 1 harta karun yang mulia duniawi. Kalian pasti tahu bahwa dalam pekerjaan surgawi, setiap poin kontribusi diperoleh dengan susah payah oleh para pengurus dan tetua ini. Kehilangan 1 juta dalam satu tantangan. Siapa yang sanggup menanggungnya? Banyak orang telah mengubah sikap mereka terhadap Qin Chen. Tetapi sekarang mereka benar-benar tidak senang lagi. Pelaksana tugas wakil ketua aula ini benar-benar jahat. Pelaksana tugas wakil ketua aula Qin. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Banyak tetua berbalik dan pergi. Terlalu malas untuk tinggal lebih lama. Ini memperlakukan mereka seperti ATM. Melihat wajah marah para tetua yang berbalik dan pergi, Qin Chen terdiam. Sejujurnya, dia memang memiliki tujuan untuk mendapatkan poin kontribusi. Tetapi yang lebih penting, dia ingin menggunakan metode ini untuk menemukan mata-mata di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Para tetua, mohon tunggu.
Qin Chen segera berbicara. Dan banyak tetua berhenti dan berbalik menatapnya. Ingin melihat apa yang akan dikatakan Qin Chen selanjutnya. Semuanya. Saya rasa kalian salah paham. Memang benar bahwa menantang wakil kepala aula sementara ini membutuhkan poin kontribusi. Tetapi ini sebenarnya karena wakil kepala aula sementara ini ingin memberi kalian beberapa petunjuk. Mendengar ini, banyak tetua berbalik lagi, mempercayainya tanpa berpikir dua kali. Tidak peduli seberapa fasihnya Anda berbicara, mereka tidak akan pernah menantang. Mengingat kekuatan Qin Chen yang telah ditunjukkan sebelumnya, bukankah itu seperti membuang-buang uang? Mereka mungkin berpikir poin kontribusi mereka terlalu mudah didapatkan dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi, bukan? Qin Chen berdiri di arena dan menyatakan dengan penuh percaya diri, untuk membuktikan niatku sebagai wakil ketua aula sementara. Poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menantangku dan poin kontribusi yang diberikan setelah kemenangan telah kusesuaikan menjadi 100.000 dan 1 juta masing-masing. Dengan kata lain, jika ada tetua yang ingin menantangku, mereka hanya perlu menyerahkan 100.000 poin kontribusi. Tetapi jika mereka mengalahkanku, mereka akan menerima 1 juta poin kontribusi. Seruan kaget serentak terdengar di antara para tetua yang hadir. Bab 4159 tidak ada yang pengecut. 1-10. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Desas-desus diskusi meletus di seluruh area arena. Bahkan 1-10 pun tidak ada artinya. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen, wakil kepala aula sementara. Bahkan jika itu 1-100, siapa yang mungkin bisa mendapatkan poin kontribusi? Seorang tetua mencibir. Ini langsung mendapat banyak persetujuan. Memang, mengingat kekuatan Qin Chen yang telah ditunjukkan sebelumnya, mungkinkah ada tetua yang hadir mengalahkannya? Bahkan tetua top seperti tetua Long Yuan dan tetua Tianmang pun tidak bisa mengalahkan Qin Chen. Bagaimana mungkin mereka bisa berhasil? Qin Chen terkekeh. Tetapi senyumnya penuh penghinaan. Dia menatap dingin tetua itu. Mencibir. Tetua, menurut Anda, syarat taruhan seperti apa yang harus saya, wakil kepala aula sementara, tetapkan? Apakah Anda mengharapkan saya untuk menghancurkan kultivasi saya sendiri agar Anda dapat menantang saya? Konyol. Qin Chen berdiri dengan angkuh di arena, memandang rendah para tetua yang hadir. Aura menakutkan terpancar darinya, seperti penguasa yang mendominasi turun. Boom, kekosongan bergetar, dan seluruh dunia bergemuruh, seolah-olah bergetar di bawah aura Qin Chen. Apakah kalian para tetua mengira kekuatanku sebagai wakil kepala aula sementara berasal dari suatu tempat? Apakah aku hanya berkultivasi di alam rahasia markas ini, menyerap beberapa sumber daya, lalu naik ke posisi ini? Qin Chen mencibir, memandang rendah para tetua yang berkumpul seolah-olah mereka adalah semut. Ekspresi ini membuat banyak dari mereka tidak senang. Namun, Qin Chen tidak menahan diri. Tatapan arogan dan ekspresi meremehkannya membuat banyak tetua marah. Qin Chen melirik banyak tetua di sekitarnya dan mencibir. Banyak dari kalian di sini mungkin telah mendengar tentang perbuatanku. Memang, wakil kepala aula sementara ini berasal dari luar alam surgawi. Dari sebuah wilayah surgawi kecil di alam surgawi timur ras manusia. Kurasa kalian semua menyadari keadaan alam surgawi ras manusia saat ini. Dao surgawi rusak. Asal-usulnya hancur. Dan bahkan para yang mulia sangat sulit untuk berkultivasi. Ini hanya dapat dianggap sebagai lahan pembibitan bagi ras manusia kita. Tapi lalu kenapa? Qin Chen melangkah maju. Niat membunuhnya membekukan. Matanya bersinar seperti bintang. Meskipun aku berasal dari wilayah surgawi kecil itu, pembantaian yang kualami di sepanjang jalan tak terhitung jumlahnya. Ketika aku masih seorang manusia suci, aku diburu oleh manusia suci bumi. Ketika aku masih seorang manusia suci bumi, aku diburu oleh manusia suci langit. Ketika aku masih seorang manusia suci langit, aku diburu oleh Raja Suci. Bahkan, ketika aku masih seorang Raja Suci, aku diburu oleh Raja Iblis dari ras Iblis di lautan pasang Void. Waktu kultivasiku singkat, tetapi pertempuran dan pengalaman hidup dan mati yang kualami jauh melampaui semua tetua yang hadir. Kata Qin Chen. Tatapannya tertuju pada semua orang yang hadir. Aku tahu bahwa kalian semua para tetua adalah individu luar biasa yang telah menjadi tetua dari karya surgawi dan yang mulia duniawi. Dan kalian semua telah mengalami hidup dan mati. Tetapi aku percaya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi musuh yang lebih menakutkan daripada aku. Dulu, di jurang pemakaman Paviliun Pedang Tongtian, sebagai seorang Saint Lord, aku menggagalkan rencana leluhur iblis dan melarikan diri dari tempat di mana bahkan para yang mulia pun binasa. Bahkan leluhur iblis pun mencariku, mencoba membunuhku.
Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami hal itu? Keheningan menyelimuti arena. Titik. Banyak tetua tersentak. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan leluhur iblis jurang memburu Qin Chen. Hal seperti itu mungkin terjadi. Untuk sesaat, banyak tetua saling bertukar pandangan. Berbisik di antara mereka sendiri. Sejujurnya, banyak dari mereka telah mendengar tentang Qin Chen yang diburu oleh Yang Mulia Iblis saat masih menjadi Saint Lord. Dan mereka juga telah mendengar beberapa hal yang terjadi di Laut Pasang Void. Masuknya Qin Chen ke area terlarang Paviliun Pedang Tongtian dan keberhasilannya bertahan hidup menimbulkan sensasi di alam manusia. Terutama karena Yang Mulia Ye Guang dari Heavenly Works, serta para Yang Mulia dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Alam Semesta Agung, telah tewas di sana. Desas-desus beredar di alam rahasia markas Heavenly Works. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Qin Chen akan benar-benar mengganggu rencana leluhur iblis jurang di area terlarang Paviliun Pedang Tongtian. Bahkan mendorong leluhur iblis jurang untuk mencoba membunuhnya. Berita ini, seperti bom, mengirimkan gelombang kejut ke udara. Di pegunungan yang luas dan di sekitar arena, kilatan dingin muncul di mata beberapa tetua, termasuk 3 mata-mata iblis lainnya yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh Qin Chen. Petik 2. Jadi begitulah, mereka semua menyadari, mata-mata ini, yang bersembunyi di alam rahasia markas, awalnya bingung ketika mereka menerima perintah dari para iblis untuk mengumpulkan informasi tentang Qin Chen. Mengapa seorang putra suci dari Heavenly Works menarik perhatian seperti itu dari para iblis? Sekarang, mereka akhirnya mengerti, pemuda ini benar-benar telah menggagalkan rencana leluhur iblis. Paviliun Pedang Tongtian, kekuatan manusia kuno tingkat atas, memiliki keahlian yang setara dengan para pengrajin kuno. Dan betapa hebatnya rencana leluhur iblis mengenai area terlarang Paviliun Pedang Tongtian. Pasti luar biasa, jika Qin Chen benar-benar mengganggunya. Tidak heran leluhur iblis begitu marah. Di arena, Qin Chen memandang para diakon dan tetua yang agak terkejut dan mencibir. Aku telah melalui semua ini, lolos dari kematian berkali-kali. Dan baru sekarang aku mencapai titik ini. Aku tidak tahu mengapa Yang Mulia Pengrajin Ilahi menunjukku sebagai wakil kepala aula sementara. Tetapi aku dapat mengatakan tanpa ragu bahwa aku pantas mendapatkan gelar ini. Petik 2. Dan sekarang, kau benar-benar tidak berani menantangku. Atau bahkan menerima bimbinganku. Hanya untuk 100.000 poin kontribusi. Menyedihkan, memalukan, konyol. Qin Chen menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Matanya dipenuhi rasa jijik. Jika alam rahasia markas besar pengrajin surgawi hanya mendukung sekelompok pengecut seperti ini. Jujur saja, aku bahkan tidak akan repot-repot menjadi wakil kepala aula sementara. Kesempatan seperti ini, dan kau tidak memanfaatkannya. Apakah kau mengharapkan aku secara pribadi memberimu 1 juta poin kontribusi sebelum kau bersedia? Tetua, tolong jawab aku. Tatapan Qin Chen tertuju pada salah satu tetua di kerumunan. Matanya tajam seperti pedang surgawi. Semua orang merasakan aura yang sangat menekan muncul. Banyak tetua merasa sulit bernapas di bawah tatapan Qin Chen. Bahkan merasakan tekanan yang tak tertandingi. Aku, tetua itu gemetar. Keringat dingin mengucur di dahinya. Jantungnya berdebar kencang karena gelisah, tidak nyaman, dan takut. Tekanan Qin Chen terasa seperti gunung yang berat. Bahkan sebagai veteran karya surgawi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan mampu menatap ke atas di bawah tatapan yang mulia muda seperti itu. Banyak mata tertuju padanya. Banyak tetua mengawasinya. Ini memperparah kepanikannya. Mulutnya terasa kering. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Berharap bisa menghilang ke dalam tanah. Dia sangat bodoh. Mengapa dia mengatakan itu tadi? Angkat kepalamu. Suara menggelegar menggema di telinganya. Itu Qin Chen. Tatap aku. Qin Chen meraung. Matanya tajam dan menusuk. Seperti dewa kematian. Ingat. Kau adalah sesepuh dari karya surgawiku. Anggota berpangkat tinggi, tokoh inti. Di dunia luar, kau akan menjadi tokoh yang kuat, penguasa wilayah. Siapapun yang kau hadapi, kau harus tetap tegak, bahkan jika itu leluhur iblis. Jika dia mengincarmu, maka lawanlah dia. Aku percaya tidak ada pengecut di karya surgawiku. Qin Chen meraung. Suaranya menggema seperti guntur. Bab 4160 mencari masalah. Banyak tetua terguncang hebat. Ini masalah serius. Tidak ada yang pengecut. Angkat kepalamu. Gumam banyak tetua. Tubuh tetua itu gemetar. Matanya berkilat penuh amarah. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tetapi dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatap Qin Chen dengan amarah yang ganas. Namun, ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Qin Chen,
Tekanan di hatinya masih melonjak, dan dia merasa ingin memalingkan kepalanya. Bagus sekali. Qin Chen tersenyum, menatapnya dengan tenang. Sekarang, katakan padaku, mengetahui bahwa kau bukan tandinganku. Apakah kau berani menantangku? Mata Qin Chen menyala. Cahaya tajamnya meledak, dan dia berteriak, menghabiskan 100.000 poin kontribusi untuk menantang seseorang yang kau pikir bukan tandinganmu. Mempertaruhkan 1 juta keuntungan. Kau menerima bimbingan itu untuk memahami perbedaan antara dirimu dan orang lain. Untuk menjalani transformasi. Apakah kau berani? Qin Chen meraung, menatapnya dengan tajam. Aku. Jakun tetua itu bergerak-gerak. Di bawah tatapan semua orang, dia menggertakkan giginya. Seolah-olah amarah yang tak berujung akan meledak di dalam dirinya. Dan meraung, aku menantangmu. Kenapa kau tidak berani? Boom! Gelombang amarah seolah meledak di dalam dirinya. Perasaan gembira meluap dari hatinya. Dalam sekejap, kekuatan Dao Agung melonjak di sekelilingnya, dan auranya melonjak drastis. Transformasi. Tetua Gue benar-benar telah bertransformasi. Apakah kalian merasakannya? Aura Dao Agungnya lebih halus. Dia selangkah lebih dekat untuk menyentuh alam yang mulia surgawi. Semua diakon dan tetua yang hadir terkejut dan ngeri. Pada tingkat mereka, peningkatan kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Juga tidak dapat dicapai hanya dengan mengonsumsi sumber daya, itu membutuhkan berbagai momen pencerahan. Namun, di bawah tekanan Qin Chen, tetua Gue, yang kultivasinya telah stagnan selama puluhan ribu tahun, secara misterius berubah, memperoleh sedikit peningkatan dan menembus hambatan, mengejutkan dan menggembirakan banyak orang. Seruan kaget serentak menyebar di antara kerumunan. Semua orang memandang Qin Chen, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Jika Qin Chen benar-benar dapat membimbing mereka, benar-benar meningkatkan kultivasi mereka, lalu apa artinya 100.000 poin kontribusi? Bagi banyak tetua, 1 juta poin kontribusi adalah angka yang sangat besar. Tetapi bahkan tetua termiskin pun mampu membayar 100.000. Bertaruh 100.000 untuk peningkatan 1 juta poin dan transformasi pribadi. Itu sangat berharga. Di kejauhan, di aula dewan, para wakil ketua aula, termasuk yang mulia pengrajin kuno surgawi, semuanya terguncang, menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Beberapa kata telah membangkitkan emosi seorang tetua, bahkan menyebabkan tetua Gue menembus hambatan yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Metode seperti itu sangat mengejutkan bahkan bagi mereka. Pemuda ini luar biasa. Pada saat ini, para wakil kepala aula merasakan semangat membara dan antusiasme tak terbatas di hati para pengurus dan tetua yang hadir. Selama bertahun-tahun, alam rahasia markas besar belum pernah memiliki suasana seperti ini. Qin Chen seperti ikan lele, langsung mengaduk air di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Sangat bagus. Di arena, Qin Chen menatap tetua Gue. Aku menunggumu untuk bertaruh denganku. Menunggu tantanganmu. Dan kalian semua, Qin Chen mendongak. Menatap semua tetua dan diakon yang hadir. Masing-masing dari kalian berhak menantangku. Aku menunggu kalian, termasuk semua diakon di alam rahasia markas besar. Qin Chen memandang beberapa yang mulia yang hadir. Alam rahasia markas besar tidak hanya berisi para tetua, tetapi juga banyak yang mulia seperti yang mulia Yao Guang yang berkultivasi di sini. Tantangan dari individu tingkat pelayan hanya membutuhkan 50.000 poin kontribusi. Lebih jauh lagi, saya jamin akan menurunkan tingkat kultivasi saya ke alam manusia terhormat. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda akan menerima 500.000 poin kontribusi. Selain itu, ada juga beberapa setengah langkah yang mulia surgawi. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata tajam, katakan kepada para setengah langkah yang mulia surgawi. Di alam rahasia markas besar bahwa saya juga menyambut mereka untuk menantang saya. Namun, biaya tantangan mereka adalah 1 juta, dengan taruhan 10 juta sebagai imbalannya. Jika mereka berani datang, saya berani bertaruh. Yang mulia kata sejati bumi. Yang mulia cahaya cemerlang. Ayo pergi. Dengan itu, Qin Chen bahkan tidak menoleh. Langsung pergi bersama yang mulia kata sejati bumi dan yang mulia cahaya cemerlang. Menghilang dari pandangan. Boom! Setelah Qin Chen pergi, seluruh alam rahasia markas besar meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Seolah-olah gempa bumi dahsyat telah terjadi. Semua orang berdiskusi. Semua orang bersemangat. Semua orang tercengang oleh kata-kata sombong Qin Chen. Terutama kalimat terakhir Qin Chen, yang menyambut para yang mulia surgawi setengah langkah untuk menantangnya. Desis, arogan, mendominasi, percaya diri. Aura itu mengejutkan banyak pelayan dan tetua yang hadir.
Karena mereka semua dapat merasakan bahwa kultivasi Qin Chen sebenarnya hanya berada di tingkat yang mulia bumi. Tetua Long Yuan dan Tian Mang yang telah dikalahkannya sebelumnya, meskipun kuat, hanyalah yang mulia bumi puncak. Hampir tidak menyentuh alam yang mulia surgawi. Masih jauh dari memasuki tahap yang mulia surgawi setengah langkah. Namun Qin Chen berani menantang langsung semua yang mulia surgawi setengah langkah di Heavenly Works. Orang gila. Sungguh orang gila. Anda harus tahu. Yang mulia surgawi setengah langkah mana di alam rahasia markas Heavenly Works yang tidak dengan tekun berkultivasi. Mencoba menemukan secercah kesempatan untuk menjadi yang mulia surgawi. Bahkan jika mereka mendengar tentang pengangkatan Qin Chen sebagai wakil kepala aula sementara. Meskipun mereka meremehkan, mereka tidak akan maju. Karena melakukan itu akan sia-sia. Itu hanya akan menurunkan kedudukan mereka. Tentu saja. Dalam hal kemarahan. Bahkan para tetua ahli venerable tingkat puncak ini sangat tidak senang dengan Qin Chen yang menjadi wakil kepala aula sementara. Para Heavenly Venerable tingkat setengah langkah ini mungkin bahkan lebih tidak senang. Mereka hanya peduli dengan menjaga harga diri. Tapi sekarang, Qin Chen benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Bahkan meminta mereka, para tetua, untuk menyampaikan pesannya. Apakah Qin Chen benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Ini orang gila. Namun, setelah menyaksikan tindakan tetua Gue, mereka tidak lagi menyimpan banyak permusuhan terhadap kegilaan Qin Chen. Mungkin justru karena kegilaan inilah Qin Chen menjadi wakil kepala aula sementara dari alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Mereka bertanya-tanya apakah orang ini memiliki cukup poin kontribusi untuk mengimbangi tindakannya yang benar-benar memprovokasi seorang Heavenly Venerable tingkat setengah langkah. Satu Heavenly Venerable tingkat setengah langkah membutuhkan 10 juta poin kontribusi. Beberapa akan berjumlah puluhan juta. Itu mungkin cukup untuk membuatnya bangkrut. Qin Chen, kau, dalam perjalanan kembali ke istana, True World Earth Venerable dan Radiant Light Venerable juga sangat cemas. Tak bisa berkata-kata. Qin Chen jelas lolos tanpa cedera. Mengapa dia harus memprovokasi para yang mulia surgawi tingkat setengah itu? Qin Chen, meskipun kau telah mengalahkan tetua Long Yuan dan yang lainnya, kau tidak tahu bahwa karya surgawi kita telah diwariskan selama bertahun-tahun. Dan ada lebih dari satu atau dua yang mulia surgawi setengah langkah di alam rahasia markas besar. Kata-katamu pasti akan sampai ke telinga mereka. Dan mereka pasti akan datang mencarimu. Zenyan Dizun menggaruk kepalanya. Hampir mencabuti kulit kepalanya. Dia cemas. Hehe. Aku tidak takut mereka datang mencariku. Aku lebih takut mereka tidak datang mencariku. Kilatan makna muncul di mata Qin Chen. Bab 4161-8 Wakil Ketua Aula. Qin Chen sama sekali tidak datang ke alam rahasia markas Heavenly Work untuk kultivasi. Dia datang untuk menargetkan klan iblis. Leluhur iblis jurang telah terus-menerus membuatnya kesulitan. Dan Qin Chen tentu saja tidak bisa terus bertahan tanpa batas. Tentu saja, dia tidak berani menghadapi leluhur iblis jurang secara langsung. Tetapi bagaimana dengan melenyapkan pengaturannya di dalam Heavenly Work? Heavenly Work, itu adalah kekuatan yang sangat ingin ditaklukkan oleh leluhur iblis jurang. Duri dalam dagingnya. Jika tidak, dia tidak akan menanam begitu banyak mata-mata di sini. Menanam satu mata-mata membutuhkan jumlah tenaga kerja, sumber daya, dan uang yang sangat besar. Dan leluhur iblis jurang pasti memiliki rencana dan tujuan yang signifikan dalam melakukannya. Yang perlu dilakukan Qin Chen adalah menemukan semua mata-mata klan iblis di sini, membasmi mereka sepenuhnya, dan membuat upaya klan iblis selama ribuan tahun menjadi sia-sia. Dan untuk menemukan semua mata-mata, para Celestial Venerable setengah langkah ini tentu saja sangat diperlukan. Celestial Venerable setengah langkah adalah elit di bawah Celestial Venerable. Klan iblis tidak akan lengah. Dan Qin Chen tahu betul bahwa bagi tetua yang mulia bumi, mengembangkan mata-mata di antara yang mulia setengah langkah surgawi mungkin tidak lebih sulit daripada bagi tetua yang mulia bumi itu sendiri. Setiap yang mulia setengah langkah surgawi ingin menjadi raksasa yang mulia surgawi. Tetapi menjadi salah satunya sangat sulit. Membutuhkan tidak hanya sumber daya tetapi juga berbagai peluang. Dengan kekuatan gelapnya, leluhur iblis jurang pasti dapat menjanjikan lebih banyak lagi kepada para yang mulia setengah langkah surgawi ini. Setelah bertahun-tahun berkembang, Qin Chen benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada yang mulia setengah langkah surgawi yang terpikat untuk berkhianat. Itulah yang kuinginkan. Mereka datang kepadaku. Qin Chen mencibir. Terbang kembali. Saat Qin Chen terbang, sosok-sosok muncul dari banyak istana di kejauhan. Meskipun banyak diakon dan tetua telah pergi ke arena untuk menyaksikan Qin Chen, mereka hanyalah sebagian kecil dari para tetua di seluruh alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi.
Tetapi kata-kata sombong Qin Chen telah memancing semua tokoh kuat yang tersembunyi di dalam alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Pada saat ini, sosok-sosok yang samar-samar muncul itu juga merasakan Qin Chen terbang melewatinya. Mereka baru saja menerima kabar dan akhirnya keluar dari pengasingan mereka. Yang mulia bumi kata sejati. Ini pasti Qin Chen, wakil kepala aula sementara yang baru, yang mengalahkan 13 tetua di area arena, mendapatkan 13 juta poin kontribusi, dan ingin menantang semua diakon dan tetua biasa. Dia memang terlihat muda, tetapi dia jelas sombong. Anak muda zaman sekarang tidak takut, berani menantang semua tetua, bahkan yang mulia surgawi setengah langkah. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Para diakon dan tetua, masing-masing dengan aura unik mereka sendiri, semuanya melihat dari jauh. Dia hanyalah pendatang baru, seorang yang mulia bumi biasa. Hanya mengandalkan tingkat kultivasinya, pemahamannya tentang hukum, dan kemampuan supranaturalnya. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan yang mulia setengah langkah surgawi. Berani menantang yang mulia setengah langkah surgawi. Dia pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Dia mungkin memiliki beberapa pengalaman luar biasa. Ku dengar dia pernah muncul hidup-hidup dari area terlarang Paviliun Pedang Tongtian kuno. Dia pasti telah memperoleh beberapa metode luar biasa dari Paviliun Pedang Tongtian. Petik 2. Paviliun Pedang Tongtian. Pantas saja, di zaman kuno, itu adalah kekuatan tingkat atas yang sama sekali tidak kalah dengan bengkel pengrajin kita. Banyak informasi yang disampaikan antara para tetua dan diaken, memberi banyak orang pemahaman yang lebih baik tentang Qin Chen. Banyak yang menunjukkan kekhawatiran terhadap Qin Chen, sementara banyak tetua ingin mencoba peruntungan mereka. Tentu saja, banyak tetua tetap marah. Bahkan jika dia memiliki warisan Paviliun Pedang Tongtian, berani menantang kita semua terlalu sombong. Sombong atau tidak, seperti kata Qin Chen, ini memang sebuah kesempatan. Jika kita bahkan tidak berani menawarkan 100.000 poin kontribusi untuk menantang, apa gunanya kita hidup? Menantang, haha. Aku juga akan menantang. Akan sangat menarik untuk bertarung melawan seorang jenius top yang telah diangkat sebagai wakil kepala aula sementara oleh Yang Mulia Surgawi. Menekan kultivasi Yang Mulia manusia untuk menantang kita semua para pengurus. Sungguh nada yang sombong. Aku akan benar-benar mempermalukan wakil kepala aula sementara ini. Kita semua adalah jenius Yang Mulia manusia tingkat puncak. Aku tidak percaya dia bisa tidak takut pada semua pengurus dari seluruh bengkel surgawi kita sambil menekan kultivasinya. Pada saat ini, seluruh alam rahasia markas bengkel surgawi gempar. Banyak individu kuat yang menerima berita itu terbangun dari pengasingan mereka dan mulai bertukar pikiran. Aula Dewan, pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi terdiam. Orang ini benar-benar pembuat onar. Mengapa aku tidak melihatnya di markas besar medan perang 10.000 ras? Karena, sebagai wakil ketua aula, pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi dapat merasakan beberapa pergerakan di dalam karya surgawi. Jika karya surgawi sebelumnya seperti singa yang tertidur, maka sekarang, seluruh alam rahasia markas besar berada dalam kekacauan, singa ini telah terbangun. Menarik, menantang semua pengurus dan tetua seluruh karya surgawi, termasuk seorang Yang Mulia Surgawi setengah langkah. Sendirian, seluruh alam rahasia markas besar karya surgawi gempar. Seorang wakil ketua aula berkomentar tanpa berkata-kata. Sudah berapa tahun, alam rahasia markas besar kita tidak pernah semeriah ini. Aku bahkan dapat merasakan bahwa beberapa tetua yang telah lama tertidur telah terbangun. Hehe, meriah, cukup menarik. Selain pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi, beberapa wakil ketua aula lainnya juga muncul. Tubuh mereka diselimuti aura yang menakutkan, mengguncang langit dan bumi, dan mereka tertawa. Sosok-sosok muncul dari Istana Pilar Api Surgawi, tiba di Aula Dewan Karya Surgawi. Tantangan anak itu membuatku gatal ingin melawannya. Sesosok berjubah merah, yang tampak diselimuti kekacauan, tertawa. Omong kosong, peluangnya 10 kali lipat. Siapa yang tidak mau melawannya? Ini uang gratis. Wakil ketua aula lainnya yang berjubah hitam terkekeh. Dia punya nyali. Dia punya semangat yang mendominasi. Aku heran di mana Yang Mulia Surgawi menemukan anak ini. Penunjukan ini brilian. Semangat yang mendominasi. Ya, kenapa dia bahkan tidak menantang para wakil ketua aula? Wakil ketua aula lainnya mencibir. Wajahnya muram. Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno memandang banyak wakil ketua aula yang bertukar kata dengan ekspresi aneh. Para wakil ketua aula semuanya adalah tokoh Yang Mulia Surgawi. Biasanya mengasingkan diri untuk kultivasi. Kecuali ada sesuatu yang penting. Mereka terlalu malas untuk keluar.
Siapa yang ingin berurusan dengan kekacauan ini? Siapa yang tidak ingin meningkatkan kultivasi mereka? Oleh karena itu, biasanya hanya 2 atau 3 wakil ketua aula yang akan keluar untuk membahas masalah di aula dewan. Paling banyak 5 atau 6 orang. Namun, ini biasanya ketika membahas masalah penting dari pekerjaan surgawi. Namun, jika dipikir-pikir, tantangan Qin Chen hampir saja memunculkan ke-8 wakil kepala aula. Hal ini membuat perajin kuno yang mulia surgawi benar-benar tercengang. Dan dia hanya bisa bergumam getir pada dirinya sendiri bahwa Qin Chen terlalu banyak membuat masalah. Saat para wakil kepala aula sedang mendiskusikan Qin Chen. Asteris Qin Chen. Yang mulia bumi kata sejati. Dan yang lainnya telah kembali ke istana mereka. Bab 4162 menerima semua penantang. Qin Chen, kau terlalu gegabah. True World Earth Venerable melanjutkan ocehannya yang tak henti-henti. Ia tak bisa menahannya. Hatinya yang rapuh tak sanggup menanggungnya. Hehe, True World Earth Venerable. Berhenti bicara. Aku punya ide sendiri. Qin Chen terkekeh. Tidakkah kau lihat muridmu sama sekali tidak keberatan? Radiant Light Venerable. Mendengar ini, memasang ekspresi getir. Bukan karena ia tidak keberatan, melainkan karena ia tidak berani. Lagi pula, ia sekarang bisa dibilang yang terendah statusnya. Hak apa yang dimilikinya untuk memberikan pendapat? Namun, bahkan jika ia memiliki hak untuk menyarankan sesuatu, ia tidak akan membujuknya. Dibandingkan dengan gurunya, True World Earth Venerable, ia telah mengenal Qin Chen lebih lama dan lebih memahaminya. Qin Chen adalah orang yang sangat tegas, tidak pernah bertindak tanpa tujuan. Di prefektur Guanghan, Qin Chen bangkit dari wilayah kecil, mendirikan paviliun debu, dan akhirnya menaklukkan seluruh wilayah prefektur Guanghan. Kebangkitannya selalu direncanakan dengan cermat sebelum bertindak. Termasuk perjalanan selanjutnya ke alam surga selatan, penyatuan alam surga selatan, dan penghancuran rumah Yaomi. Setiap langkah yang dilakukan Qin Chen mengejutkan Yang Mulia Yao Guang. Menurutnya, meskipun tindakan Qin Chen kali ini juga sangat mengejutkannya, ia percaya bahwa Qin Chen pasti memiliki tujuan sendiri dalam melakukannya. Bagaimanapun, ia hanya perlu mendukung Qin Chen. Yang Mulia Zenyan menepuk kepala Yang Mulia Yao Guang tanpa berkata-kata. Dasar bodoh, katakan sesuatu. Petik 2. Guru, jangan mencoba membujuknya. Anda tidak bisa membujuk Qin Chen. Yang Mulia Yao Guang berkata tanpa berkata-kata. Lagi pula, Qin Chen pasti memiliki tujuan dalam melakukannya. Tujuan. Aku tahu dia punya tujuan. Dia ingin mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Tetapi cukup dengan beberapa pengurus dan tetua yang menantangnya. Mengapa repot-repot menantang para Yang Mulia Surgawi setengah langkah itu juga? Yang Mulia Zenyan semakin cemas saat berbicara. Apakah kau tahu kekuatan para Dewa Langit setengah langkah di alam rahasia markas besar? Jika kau kalah dari satu saja, itu berarti 10 juta poin kontribusi. Bahkan jika kau menang melawan 100 tetua, kalah dari satu Dewa Langit setengah langkah akan menghapus semua usahamu. Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Intinya, tantang semua pengurus dan tetua terlebih dahulu. Dengan begitu, kau akan lebih banyak menang dan lebih sedikit kalah. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Kemudian, putuskan apakah akan menantang para Dewa Langit setengah langkah berdasarkan situasinya. Jika kau tidak yakin, tutup saja saluran tantangan. Bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Tapi dengan Qin Chen seperti ini, aku khawatir jika terlalu banyak Dewa Langit setengah langkah yang mengetahuinya. Mereka semua akan datang dan merebut uang itu. Qin Chen bahkan mungkin kehilangan semua 13 juta poin kontribusi yang sudah dimilikinya. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. 13 juta poin kontribusi yang diperoleh dengan susah payah. Dewa Bumi kata sejati meratap. Semakin cemas saat berbicara, seolah-olah dialah yang kalah. Yang Mulia Cahaya bercahaya menatap gurunya tanpa berkata-kata. Ia selalu berpikir gurunya mencegah Qin Chen karena takut Qin Chen akan menyinggung terlalu banyak pengurus dan tetua di pekerjaan surgawi. Tetapi ternyata gurunya khawatir Qin Chen kehilangan poin kontribusi. Tunggu, melihat Zenyan Dizun hendak mengatakan sesuatu, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Karena ia merasa token identitasnya telah menerima banyak informasi. Ada pesan tantangan. Mari kita lihat berapa banyak. Qin Chen mengeluarkan token identitasnya dan merasakannya. Di sampingnya, Zenyan Dizun dan Yang Mulia Yao Guang menatap dengan mata lebar, mengepalkan tinju mereka. Bahkan lebih gugup daripada Qin Chen sendiri. Mata Qin Chen melebar. Pesan tantangan terus berdatangan. Token identitas ini bukan hanya token wakil kepala aula sementara Qin Chen,
tetapi juga harta komunikasi. Selama Qin Chen membuka izin akses, siapapun di alam rahasia markas besar dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan Qin Chen secara langsung melalui token identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada tantangan, transaksi, dan lain-lain. Saat ini, di bagian tantangan, Qin Chen terus menerima pesan, dan sudah ada cukup banyak pesan tantangan. Berapa banyak? Zenyan Dizun bertanya dengan gugup. Saat ini, ada 56. 56. Bagus, bagus. Tidak terlalu banyak. Zenyan Dizun menghela napas lega. Tidak, sudah 67. Oh, sekarang 89. Tetapi sebelum Zenyan Dizun sempat menarik napas, jumlah yang dilaporkan Qin Chen berubah lagi. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Zenyan Dizun langsung tercengang. Hanya beberapa saat yang berlalu. Ternyata sudah berubah dari 56 menjadi 89. Terlalu cepat. Jika Zenyan Dizun dapat melihat informasi di token identitas Qin Chen, dia akan tahu bahwa jumlah tantangan masih terus meningkat. Sudah melebihi 3 digit. 103, 125, 157. Kecepatan ini tidak menurun setelah melebihi 3 digit. Sebaliknya, terus meningkat. Ada banyak ahli di alam rahasia markas besar Heavenly Work. Bagaimanapun juga, itu semua adalah individu-individu kuat yang telah dikumpulkan Heavenly Work selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, Qin Chen juga telah membuka tantangan di tingkat diakon, membuat jumlahnya sangat besar. Setidaknya ada 10 kali lebih banyak diakon daripada tetua di alam rahasia markas besar Heavenly Work. Oh, sudah lebih dari 200. Sudah lebih dari 300. Qin Chen melaporkan angka setiap saat, membuat Zenyan Dizun gemetar ketakutan. Qin Chen, dengarkan aku, kata Zenyan Dizun buru-buru. Begini caranya. Kau pilih mana yang akan kau terima terlebih dahulu. Terima tantangan dari para pengurus dan tetua. Jika seorang yang mulia surgawi setengah langkah menantangmu, berhentilah sejenak dan tunggu. Sebelum Zenyan Dizun selesai berbicara, Qin Chen sudah menyimpan kartu identitasnya. Baiklah. Baiklah, mata Zenyan Dizun melebar. Ya, menerima satu persatu terlalu lambat. Aku akan menerima semuanya sekarang. Jika ada lagi nanti, aku akan menerima semuanya nanti. Kata Qin Chen, menerima semuanya. Zenyan Dizun benar-benar terdiam. Sepertinya Qin Chen tidak mendengarkan sepatah kata pun yang dia ucapkan. Sementara itu, di beberapa istana Tiangmong, para pengurus dan tetua yang telah menantang Qin Chen berkumpul berdua dan bertiga, berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah menurutmu Qin Chen benar-benar akan menerima tantangan kita? Kurasa setidaknya ada 100 orang yang telah mengiriminya surat tantangan. Aku kenal cukup banyak. Karena dia sudah berjanji, dia mungkin tidak akan mengingkari janjinya. Tapi dengan begitu banyak tantangan, dia mungkin akan menerimanya satu persatu, dan kemudian menghadapinya satu persatu. Dia mungkin akan menerima beberapa tantangan yang lebih ringan terlebih dahulu. Dan jika dia bertemu tantangan yang kuat nanti, dia mungkin akan berhenti. Hei, dia menerima tantanganku, seru seseorang tiba-tiba. Haha, kau beruntung, kau pasti seorang pelayan. Jadi dia menerima lebih cepat karena pelayan bukanlah ancaman besar baginya. Aku seorang tetua. Jadi mungkin beberapa hari kemudian, milikku juga diterima. Petik 2. Tidak mungkin, milikku juga diterima. Sepertinya milikku juga. Seketika, banyak pelayan dan tetua di istana berseru heran. Tidak hanya di istana ini, tetapi di istana-istana lain. Banyak tetua dan pelayan juga berseru terkejut. Di setiap istana, banyak tokoh berpengaruh memeriksa token mereka. Mereka semua telah menerima balasan. Mereka telah menyetujui tantangan tersebut. Hal ini mengejutkan banyak pelayan dan tetua yang telah bertukar informasi. Tampaknya Qin Chen memang seperti yang dia katakan. Menerima semua tantangan tanpa ragu-ragu. Bab 4163. Lebih dari 1000 pertempuran. Anak ini menerima semua tantangan. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Di dalam menara api ekstrim, di istana gelap, sesosok yang bersembunyi di balik bayangan bergumam. Tatapan ragu terpancar di matanya. Namun, apapun yang terjadi, masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur. Aku bisa menggunakan penyusup untuk menantang Qin Chen, benar-benar mengidentifikasi kekuatannya, dan kemudian mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Sosok hitam ini, yang memancarkan aura yang mulia surgawi yang menakutkan, bergumam. Ini adalah mata-mata iblis yang menyusup ke Heavenly Works. Seorang wakil kepala istana yang kuat, yang tentu saja merasa khawatir dengan tindakan Qin Chen.
Bisa dikatakan hampir tidak ada seorang pun di Heavenly Works yang belum pernah mendengar nama Qin Chen. Untuk beberapa poin kontribusi, dia malah menantang semua ahli di alam rahasia markas Heavenly Works. Bukankah dia takut sepenuhnya mengungkap kekuatannya? Bodoh. Di mata orang ini, perilaku Qin Chen benar-benar bodoh. Hal terpenting bagi orang yang kuat adalah menyembunyikan diri. Bagaimana mungkin seseorang seperti Qin Chen bisa sepenuhnya mengekspos kekuatannya? Sementara itu, di sebuah istana di dalam alam rahasia markas besar. Qin Chen ini benar-benar luar biasa. Aku ingin melihat apa yang sedang direncanakan anak ini. Poin kontribusi itu mungkin hanya dalih, kan? Gumam sosok itu, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Qin Chen, tentu saja, tidak tahu apa-apa tentang ini. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, True World Earth Venerable dan Radiant Light Venerable dengan penuh semangat mengetuk pintu istana Qin Chen. Qin Chen, berapa total tantangan yang telah kau terima? Tanya True World Venerable dengan cemas, menatap Qin Chen penuh harap. Ketika Qin Chen meninggalkan istananya kemarin, dia telah menerima lebih dari 700 tantangan. Dan hari ini, hampir semua orang yang seharusnya menantangnya akan mengeluarkan tantangan. Oleh karena itu, True World Earth Venerable juga sangat ingin tahu berapa total tantangan yang telah diterima Qin Chen. Qin Chen terdiam. True World Earth Venerable ini bahkan lebih cemas darinya. Coba kulihat. Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Berapa banyak? True World Earth Venerable tidak sabar untuk maju. Qin Chen berkata, 1367 pertandingan. Apa? Yang Mulia Bumi Zenyan dan Yang Mulia Yao Guang sama-sama tersentak. Astaga! Lebih dari 1000 pertandingan. Apakah semua tokoh kuat di alam rahasia markas besar menantang Qin Chen? Namun, Qin Chen tidak terkejut. Selama bertahun-tahun, hampir semua ahli senjata terbaik di alam rahasia markas besar Heavenly War telah berkumpul di sini. 1000 lebih orang ini mungkin hanya sebagian dari alam rahasia markas besar. Tokoh-tokoh kuat sejati di alam rahasia markas besar pasti jauh lebih banyak daripada 1000 lebih orang ini. Belum lagi hal lain. Hanya dari jumlah istana di sini saja, Qin Chen telah melihat struktur menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Menurut daftar mata-mata iblis yang saya peroleh dari Yang Mulia Bumi Yumo, 7 mata-mata tingkat tetua dan 18 mata-mata tingkat diaken semuanya ada dalam daftar penantang ini. Jadi, langkah saya memang efektif. Mata-mata iblis. Untuk mengetahui kekuatan saya, mengambil kesempatan ini untuk menantang saya. Qin Chen tersenyum. Berdasarkan analisisnya, Qin Chen langsung mengerti bahwa para mata-mata ini belum menerima informasi tentang identitasnya sebagai anggota klan naga sejati dari leluhur iblis jurang. Jika tidak, para mata-mata, tetua, dan diaken ini tidak akan pernah menantangnya. Karena itu akan menjadi kekalahan yang pasti. Sepertinya aku perlu memanfaatkan kesempatan ini dan mencari tahu siapa mata-mata itu secepat mungkin. Swoosh! Qin Chen langsung terbang keluar dari kediamannya dan menuju arena duel. Qin Chen, dia benar-benar tertawa barusan. Yang Mulia kata sejati bumi terkejut. Waktu macam apa ini untuk tertawa? Arena duel. Qin Chen langsung masuk dan memasukkan token identitasnya. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan grup kepada lebih dari 1000 penantang, mengumumkan dimulainya tantangan. Sudah dimulai. Qin Chen sudah berada di arena duel. Siapapun yang tiba lebih dulu dapat menantang lebih dulu. Mari kita lihat. Seketika, seluruh alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi gempar. Dengan banyak penantang kuat bergegas ke arena duel. Ketika mereka tiba, mereka mendapati arena duel berbeda dari kemarin. Kini diselimuti cahaya susunan yang kabur. Sepertinya Qin Chen tidak ingin orang lain melihat duel ini. Benar, jika duelnya terbuka, semua kemampuan, gerakan, dan metode supranaturalnya akan terungkap, dan peluangnya untuk menang akan berkurang. Apakah dia pikir mengaktifkan mode penyembunyian arena akan mencegahnya mengungkapkan kekuatannya? Sia-sia, saat semua orang menantangnya, kekuatan dan metodenya pasti akan menyebar, dan cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Ayo, di bawah pengawasan semua orang, penantang pertama telah memasuki arena duel dan menghilang. Di arena, Qin Chen melayang di udara. Sosoknya tenang. Dia merasakan informasi yang datang dari pilar pemantauan. Jelas, seseorang telah memasuki arena dan memulai tantangan. Segera setelah itu, seorang diakon yang mengenakan jubah perak, memancarkan aura manusia mulia tingkat puncak, muncul di hadapan Qin Chen. Qin Chen tersenyum tipis. Pertandingan pertama dari ronde ke-1367. Pelayan berjubah perak itu memandang Qin Chen, menangkupkan tangannya sebagai salam, dan berkata dengan suara berat,
Wakil Ketua Olakin, apakah Anda mengatakan akan membatasi tingkat kultivasi? Jangan khawatir. Saya tentu saja tidak akan mengingkari janji saya. Qin Chen tersenyum. Energi pedang berputar di sekelilingnya. Memang hanya berada di tingkat puncak manusia terhormat. Pelayan puncak manusia terhormat itu menghela napas lega. Matanya menajam. Semangat bertarungnya melambung. Di tingkat puncak manusia terhormat, dia tidak pernah takut pada siapapun. Di tingkat yang sama, dia yakin bisa menahan serangan Qin Chen. Klang, sebuah tombak perak muncul di tangannya. Kau beruntung. Karena kau adalah lawan pertama dalam tantangan arena ini. Qin Chen tersenyum. Yang pertama, pelayan berjubah perak itu juga tersenyum. Boom! Aura mengerikan melonjak dari pelayan berjubah perak itu, menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar. Kekuatan puncak manusia terhormat yang tak terhitung jumlahnya dengan panik memadat, berkumpul di dalam tubuh pelayan berjubah perak itu. 500.000 poin kontribusimu adalah milikku. Diakon berjubah perak itu meraung, bergegas menuju Qin Chen secepat kilat. Jika dia tahu bahwa Qin Chen pernah membunuh seorang dewa bumi tingkat puncak saat masih berada di alam dewa manusia, dia tidak akan pernah berpikir seperti ini. Sebuah tombak perak, seperti kilat, menembus langit dan bumi, seketika muncul di hadapan Qin Chen. Kalah, teriakan tajam, seperti guntur, menggema. Namun, sebelum tombak perak itu dapat mengenai Qin Chen, asteris boom, asteris cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba menerangi dunia. Apa itu? Mata Diakon berjubah perak itu melebar. Dia dapat merasakan bahwa cahaya pedang itu hanya berada di puncak level manusia terhormat. Namun aura yang melonjak seketika membuatnya tak bergerak, memaksanya untuk menyaksikan tanpa daya saat energi pedang menebas ke arahnya. Hanya sesaat kemudian, tidak, mata Diakon berjubah perak itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kemarahan. Dia menolak untuk percaya bahwa, pada level yang sama, dia bukanlah tandingan Qin Chen dalam satu gerakan. Asteris puff, asteris sosoknya langsung terlempar, lalu menghilang dari arena. Yang pertama bukanlah mata-mata iblis. Gumam Qin Chen. Bab 4164, 100 pertempuran. Dengan satu gerakan, Qin Chen mengalahkan seorang diakon. Ekspresinya tetap tenang. Yang pertama bukanlah mata-mata. Adapun 50.000 poin kontribusi yang dia terima, itu tidak berarti apa-apa bagi Qin Chen. Kekhawatiran utamanya adalah masalah mata-mata iblis itu. Qin Chen menyipitkan matanya. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Para iblis telah berulang kali menargetkannya. Tentu saja, dia perlu memberi mereka pelajaran. Jika tidak, mereka akan benar-benar berpikir dia mudah ditindas. Total 1367 pertandingan. Bahkan jika setiap pertandingan memakan waktu 1/4 jam, 12 jam sehari, akan membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk menyelesaikannya. Jika setiap pertandingan memakan waktu 5 menit, akan membutuhkan waktu hampir 5 hari. 5 hari. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan seseorang meninggalkan tantangan, rencananya akan gagal. Aku akan berusaha menyelesaikan semua tantangan secepat mungkin, kata Qin Chen. Matanya menyipit. Itulah mengapa dia mengalahkan diakon itu dengan satu gerakan. Dia ingin menyelesaikan semua tantangan dalam waktu sesingkat mungkin. Di luar arena, setelah diakon berjubah perak masuk ke dalam, banyak orang menunggu. Yang masuk lebih dulu adalah Yang Mulia Kas. Yang Mulia Kas adalah manusia yang mulia tingkat puncak, dengan kekuatan luar biasa. Wakil Ketua Olakin mengatakan bahwa jika menghadapi ahli tingkat diakon, dia akan menurunkan tingkat kultivasinya ke tingkat yang sama dengan lawannya. Dengan kekuatan Yang Mulia Kas, dia tidak takut pada ahli tingkat yang sama. Wakil Ketua Olakin terlalu sombong. Hehe. Lihat saja, hasilnya akan terlihat dalam setengah jam. Sekelompok orang berdiskusi dan melakukan perhitungan. Jika Qin Chen menggunakan kekuatan penuhnya, mengalahkan Yang Mulia Kas akan sangat mudah. Namun, dengan menurunkan tingkat kultivasinya ke tingkat yang sama, banyak ahli berpikir bahwa Yang Mulia Kas masih memiliki peluang untuk menang. Tepat ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba, bas, formasi arena di depan terbuka, dan sesosok muncul darinya. Itu adalah Yang Mulia Kas. Secepat itu, banyak orang tercengang. Sudah berapa lama? Kurang dari 2 atau 3 menit. Dan Yang Mulia Kas sudah keluar. Yang Mulia Kas, mengapa Anda keluar? Apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah Wakil Ketua Olakin membatalkan duel? Banyak tokoh kuat terkejut. Mengira Qin Chen mungkin telah berubah pikiran. Dan alis mereka berkerut. Di lapangan, tidak ada yang meragukan bahwa duel telah berakhir. Karena terlalu cepat. Hanya sekejap mata.
Tidak, saya kalah. Penantang berikutnya. Silakan masuk. Kata Yang Mulia Kas dengan suara rendah. Wajahnya muram. Itu terlalu memalukan. Kalah. Banyak tetua tersentak. Saling bertukar pandangan bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Terlalu cepat. Apa kau bercanda? Membunuh ayam membutuhkan waktu. Mengalahkan seorang pelayan setidaknya membutuhkan 1/4 jam. Bukan. Mungkinkah Qin Chen tidak menepati janjinya dan membatasi kultivasinya? Tiba-tiba, semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Dan ekspresi mereka berubah. Ini melanggar aturan. Tidak. Wakil Ketua Aula Qin membatasi kultivasinya. Kultivasinya tidak lebih kuat dari saya. Tetapi saya kalah. Yang Mulia Kas menggelengkan kepalanya. Meskipun dia masih tidak percaya dia telah dikalahkan begitu cepat. Setidaknya dia adalah seorang pengurus karya surgawi. Seorang yang mulia manusia tingkat puncak. Dia tidak akan merendahkan diri dengan menjelek-jelekan orang lain. Dia menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Namun, kata-katanya lebih mengejutkan banyak tokoh kuat yang hadir. Qin Chen, dengan kultivasinya yang terbatas, telah mengalahkan Yang Mulia Kas dalam hitungan detik. Ini sungguh menakutkan dari sudut pandang manapun. Segera, banyak tokoh kuat melangkah maju, mencoba mendapatkan informasi tentang Qin Chen dari Yang Mulia Kas. Jika kalian ingin tahu, masuklah dan tantang dia sendiri. Yang Mulia Kas tidak berkata apa-apa lagi. Wajahnya pucat pasi, dan berbalik untuk pergi. Mimpi buruk. Pertempurannya dengan Qin Chen seperti mimpi buruk, membuatnya menyadari keterbatasannya sendiri. Seorang jenius, konyol, dia selalu hidup dalam fantasi menjadi sangat superior. Tetapi sekarang, Qin Chen telah menghancurkan fantasi itu, menunjukkan kepadanya bahwa dia bukanlah sesuatu yang istimewa. Ayo pergi. Segera setelah Yang Mulia Kas pergi, tokoh kuat kedua memasuki arena duel. Qin Chen tetap berdiri di arena. Dia melirik lawan kedua yang muncul di kejauhan dan berkata dengan tenang. Yang kedua, cepatlah dan mari kita mulai. Qin Chen tidak memberi lawannya kesempatan untuk berbicara atau bereaksi. Langsung melepaskan energi pedangnya untuk menghantam tubuh lawan dan merasakan kekuatan di dalamnya. Tidak ada kekuatan gelap. Boom! Setelah 2 gerakan, lawan kedua dikalahkan. Pertempuran berlanjut. Kemudian datang yang ketiga. Yang keempat, banyak tokoh kuat baru saja masuk. Dan sebelum yang lain sempat bertukar beberapa kata, orang ini sudah keluar lagi. Bergerak dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah dia baru saja masuk dan keluar. Melihat para pelayan dan tetua masuk satu persatu dan keluar dalam keadaan berantakan, banyak yang tercengang. Terlalu cepat, baru setengah jam berlalu. Dan hanya dalam 1 jam, 25 pelayan dan tetua telah dikalahkan. Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang tetua atau pelayan kurang dari 3 menit. Ini terlalu cepat. Ini bahkan belum termasuk waktu yang dihabiskan untuk memasukkan kartu identitas dan menukar poin kontribusi setelah masuk. Bagaimana Qin Chen bisa bertarung seperti ini? Ketika berita itu menyebar, seluruh alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi meledak dalam kegemparan. Apa? Bahkan tetua 9 pedang dikalahkan. Tetua Gu Yue hanya bertahan 3 menit. Hah, ini, awalnya. Para diakon dan tetua yang kalah dengan cepat diejek setelah berita itu menyebar. Tetapi ketika satu demi satu tokoh kuat masuk dan keluar dengan cepat, ekspresi semua orang berubah. Baik diakon maupun tetua. Hampir tidak ada dari mereka yang bertahan lebih dari 5 menit melawan Qin Chen. Selain itu, setelah kalah dalam duel mereka, hampir tidak ada tetua dan diaken yang sanggup menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kerumunan. Bagaimana mungkin mereka punya muka? Dikalahkan oleh junior hanya dalam beberapa gerakan, di mana mereka akan menaruh muka mereka jika berita itu tersebar. Lebih jauh lagi, pertarungan Qin Chen sangat cepat. Karena Qin Chen memiliki sumber esensi kekacauan yang tak habis-habisnya di dalam dirinya. Dia tidak pernah terluka setelah mengalahkan lawannya, yang berarti dia hampir tidak membutuhkan istirahat. Tantangan, tantangan, dan lebih banyak tantangan. Dia bertarung 100 pertandingan berturut-turut, memakan waktu hampir 3 jam, sebelum berhenti sementara untuk beristirahat. 100 pertandingan dalam waktu kurang dari 3 jam, termasuk istirahat. 100 pertandingan tepat dalam 3 jam. Satu hari memiliki 24 jam. Itu berarti 400 pertandingan. Total lebih dari 1.300 tantangan. Tanpa tidur atau istirahat. Aku akan mencoba menyelesaikannya dalam 3 hari. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya ilahi saat dia berpikir dalam hati. Pada kenyataannya, waktu sebenarnya yang dihabiskan untuk setiap pertempuran dikompensasi. Sebaliknya, waktu yang terbuang adalah ketika orang lain harus memasuki arena, memasukkan kartu identitas mereka,
lalu pergi. Selain itu, beberapa tetua dan diaken suka membuang waktu dengan obrolan yang tidak perlu di awal setiap pertempuran. Untungnya, Qin Chen umumnya terlalu malas untuk banyak bicara, yang memungkinkannya menyelesaikan 100 pertempuran dalam waktu kurang dari 3 jam.